Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kembali kasih dan kebaikan Tuhan yang membawa kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih. Maka sepatutnya lah kita menaikkan pujian dan hormat. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahkan untuk selamanya Dia Allah yang baik bagi kita. Ya, terima kasih. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan dengan sungguh, saat indah, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus Kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari bersama katakan, hadiratmu, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lebih sungguh lagi katakan, hadirat-Mu, hadiratmu Amin. Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu
nikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita angkat pujian, hormat, pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hormat kami kepadamu. Kami berikan penghormatan. Kami berikan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat perbuatan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, perbuatan-Mu. Ucapkan syukur bagi hari ini. Ucap syukur. Kami hormat kepada-Mu. Kagum akan Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. We worship you, Lord. Terima kasih. We praise Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih karena ya Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Engkau ajaib dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kami mengucapkan syukur pagi hari ini. Jika kami boleh berkumpul di tempat kudus-Mu. Menaikkan syukur kami. Menaikkan hormat kami. Menaikkan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat hari ini yang Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh dinikmati oleh orang lain Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
hari ini sebentar kami mau belajar bersama-sama akan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberikan pertolongan pada setiap kami. Khususnya buat hamba Tuhan, hamba yang bodoh, hamba yang tidak berpengertian Tuhan. Engkau memberikan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan, firman yang boleh hamba sampaikan pagi hari ini, itu boleh menjadi berkat buat setiap orang yang boleh mendengar firman ini pada pagi hari ini. Yang berdoa bersama-sama dengan kami Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun mereka boleh berada. Kami serahkan pemberitaan firman di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Ya, kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menghadap kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau membagikan hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan memandu kita sepanjang hari ini. Saya mengambil judul hidup sebagai seorang yang bijaksana. Kita sering mendengar kata bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata bijaksana seringkali dipakai sebagai bentuk teguran atau untuk mengingatkan orang atau mengingatkan kita sekalian. Ada satu kata yang menarik buat saya, yang sebuah kata-kata bijak yang buat orang bekerja seperti saya, ini adalah kata-kata yang harus kita ingat betul, bahwa dikatakan peliharalah tempatmu bekerja meskipun tidak membuat engkau kaya, tapi memberikan kamu hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya, baik itu pengetahuan maupun pengalamannya. Dan arti kata yang kedua adalah pandai dan berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Seringkali kita manusia lebih senang disebut orang bijak. Bahkan kitab Amsal mencatat orang bijak itu adalah orang yang mewarisi kehormatan. Orang bijak itu adalah orang yang tidak melakukan tindakan bodoh. Perkataan orang bijak itu bisa mendatangkan kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, dan bicara mengenai bijaksana atau kebijaksanaan biasanya itu diidentikan dengan seorang raja. Seorang raja jika dia bisa memimpin negerinya, memimpin kerajaannya dengan baik, rakyatnya hidupnya makmur, gemah, ripah, lojinawi. Itu biasanya dikatakan disebut sebagai raja yang bijaksana. Tapi sebaliknya, jika ia tidak bisa membawa kerajaannya maju, tidak bisa memberikan keamanan, tidak bisa memberikan kemakmuran dalam kerajaannya, bahkan dia bertindak jahat, dia disebut raja yang lalim. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab mengenai seorang raja yang bijaksana, saya mengambil contoh adalah Salomo. Dalam suatu peristiwa, Salomo bisa dengan cepat, dengan tegas menentukan siapa pemilik dari seorang bayi. Suatu ketika ada dua orang ibu yang berseteru. Mereka memperebutkan seorang bayi. Yang satunya berkata, ini bayiku.
yang satunya berkata, ini juga bayiku. Saat itu Salomo hanya berkata, udah daripada ribut-ribut, penggal saja, bagi dua, selesai. Nah, ibu yang mengaku-ngaku sebagai ibu dari bayi tersebut mengatakan, dia udah penggal aja. Sama-sama win-win solution. Tapi ibu asli dari bayi itu mengatakan, sudah berikan saja kepada ibu itu, gak apa-apa. Jangan diapa-apakan anaknya. Asalkan anak itu hidup. Nah, saat ibu yang asli ini mengatakan seperti itu, Salomo tahu ini ibu yang benar. Seorang orang tua, ibu tidak akan tega membunuh anaknya sendiri, membunuh darah dagingnya sendiri. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih kita dikatakan memiliki hidup sebagai orang yang bijaksana. Saya akan memandu, kita akan sekalian untuk membaca bersama-sama di kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada 4 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang di ayat yang pertama. Yang pertama di ayat yang ke-15, Efesus mengatakan bahwa kita harus hidup dengan arif, dengan bijaksana, yaitu dengan apa? Dengan memperhatikan hidup kita sendiri. Dalam arti bukan kita hidup yang egois, tidak memperhatikan orang lain, tapi kita harus memperhatikan hidup kita sendiri. Seringkali kita lebih senang memperhatikan hidup orang lain, menilai hidup orang lain, mengkritik orang lain, tanpa kita terlebih dahulu ngaca terhadap diri kita sendiri. Sudahkah pas cara kita berbicara? Sudahkah cocok pakaian yang kita kenakan untuk berangkat ke gereja? Sudahkah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Dalam era medsos seperti ini, kita lebih gampang untuk menyalahkan orang lain, untuk menilai orang lain. Nah, kalau orang lain posting sesuatu, oh pamer, sok kaya. Mari, perhatikanlah diri kita sendiri. Perhatikan diri kita sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, sebab kita pun adalah orang yang tidak sempurna. Kita banyak sekali kekurangan. Ibarat pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan itu nampak. Poin pertama pagi hari ini, kita hidup dengan arif, yaitu memperhatikan diri kita sendiri. Poin yang kedua saya catat di ayat yang ke-16. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Semua kita yang hidup diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. 24 jam sehari. Seminggu ada 7 hari. Mari pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita komplain sama Tuhan, itu bisnisnya lebih maju daripada saya.
kok si Anu lebih pintar daripada saya. Saya yakin dan percaya orang yang unggul daripada kita, itu mereka bisa memanage waktunya dengan baik. Bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Saat orang lain belajar, kita seharusnya juga belajar. Saat orang lain bekerja, kita pun juga seharusnya juga bekerja. Tapi terkadang kita lalai, kita tidak bisa mempergunakan waktu yang ada. Orang lain belajar, kita sibuk asik main game atau main apa. Orang lain bekerja, kita pun juga masih santai-santai. Mungkin sekarang saudara-saudara kita yang berdagang di pasar, hari ini sudah menggelar lapaknya. Mereka menjemput rezekinya terlebih dahulu. Mereka mempergunakan waktu yang ada. Supaya barang yang dibawa di pasar lebih cepat habisnya, lebih cepat lakunya. Sehingga setelah barang habis, mereka bisa pulang dan bisa mereka mengerjakan atau melakukan bisnis yang lain. Saya senang dengan sebuah istilah yang mengatakan esok adalah sekarang. Dalam pengertian apa yang kita alami hari ini itu adalah produk atau kejadian yang kita lakukan di masa lalu. Dan apa yang kita nikmati di hari mendatang itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kesempatan hari ini Tuhan berikan. Karena tidak banyak orang diberikan kesempatan untuk hidup seperti kita pada pagi hari ini. Dan poin yang ketiga, di ayat yang ke-17, kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Kehendak Allah ada dua, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan, mungkin orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seringkali bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Seringkali Tuhan bisa berbicara secara lisan, mungkin secara audible ataupun di dalam hati kita sekalian. Ataupun juga seperti saat ini, Tuhan berbicara secara lisan lewat siapa? Lewat pemerintah kita. Pemerintah kita sudah menetapkan hidup dalam sebuah kenormalan baru. Dalam arti kita diminta untuk memakai masker, untuk tetap menjaga jarak, untuk tidak bersentuhan dengan yang lain, untuk terus sering mencuci tangan. Itu untuk karena pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Itu adalah mewakili suara Allah. Untuk apa? Agar kita tidak terpapar, agar kita tidak terkapar oleh virus yang bernama corona. Dan secara tertulis itu kehendak Allah sudah dinyatakan di dalam Alkitab yang kita miliki bersama. Kejadian sampai Wahyu itu adalah kehendak Allah yang secara tertulis dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama dari kitab kehidupan, dari kitab yang boleh memandu kehidupan kita sekalian. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpindah, bagaimana cara kita berbicara. Semuanya Tuhan sudah ajarkan di dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Dan poin yang keempat, saya mencatat di ayat yang ke-18, kita diminta untuk jangan mabuk anggur. Lukas pasal ke-21 ayat yang ke-34 mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan,
serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu Saudara sekalian, minum anggur dengan ukuran tertentu itu sebenarnya itu baik dan menyehatkan. Tapi kita di sini dikatakan tidak boleh minum anggur secara berlebihan. Karena itu bisa memabukkan. Bahkan hari-hari ini orang tidak minum anggur, tapi minum oplosan. Banyak mereka tidak mabuk, tapi langsung game over, selesai. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pesta pora, dengan kemabukan, minum-minum hal yang tidak baik. Mungkin kita beranggapan masih muda, aku masih sehat, gak mungkin mati. Mati itu gak pakai syarat. Kalau Tuhan bilang selesai, pulang, berangkat kita. Bersyukurlah hari ini adalah sebuah kesempatan buat saya dan saudara untuk hidup sebagai orang yang bijaksana. Orang yang hidupnya mau mendedikasikan semua aspek kehidupan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan boleh disenangkan oleh aktivitas hidup kita dengan kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Saya ulangi, ada 4 poin hari ini yang kita bisa belajar. Poin pertama adalah kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Poin yang kedua, kita harus mempergunakan waktu dengan yang baik. Poin yang ketiga, kita harus mengerti kehendak Allah. Dan yang poin keempat, kita tidak boleh mabuk oleh anggur. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat pujian bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan. Kami mau pergunakan baik. Karena tidak banyak Tuhan orang yang hidup pagi hari ini diberikan kesempatan seperti kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kembali katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya. Agar kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami tahu hikmat itu hanya muncul dari rasa takut akan Tuhan. Hari ini bawa umat-Mu terus Tuhan untuk hidup takut akan Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Bahkan dengan jiwa mereka. Pagi hari ini kami percaya Tuhan memberikan waktu-waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih. Bagaimana kami mengelola dan mengaturnya. Itu akan menentukan seberapa kami akan berhasil dalam Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan juga luar biasa melanda dan meneguhkan dan menguatkan hati kami. Sekali lagi kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mendirikan tembok bagi kota di mana dia tinggal. Hari ini gereja-Mu terpanggil Tuhan menjadi intercessor, menjadi juru syafaat, berdoa buat kota ini. Karena kami tahu sebagaimana firman-Mu yang disampaikan tadi, bahwa kami harus Tuhan memikirkan dan mengelola dan memajukan perusahaan di mana kami bekerja. Sekalipun tidak membuat kami kaya, tapi kami hidup dari tempat itu. Kami juga percaya bahwa kami ada di Cikampek, di Kerawang, Purwakarta atau di kota-kota yang lain. Setiap kali kami tinggal di tempat satu kota, maka Tuhan memberikan kota itu untuk memberikan kehidupan bagi kami. Hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Cikampek yang 2 hari yang lalu dikenakan zona hitam Tuhan. Artinya ada wabah pandemi COVID-19 yang luar biasa. Hari ini kami berdoa Tuhan, anugerah kebaikan-Mu tetap tinggal dalam setiap pribadi umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, awan pekat yang membawa maut yang mematikan itu akan lewat dan lalu dari kota kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kota Cikampek ini Tuhan, agar anugerah-Mu yang limpah menyertai kami. Kabupaten Kerawang secara khusus dan Purwakarta ada dalam belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan juga untuk
perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cikampek, Rawanan, Purwakarta. Kami berdoa untuk Sarana Bukit Indah, bagi Citata, bagi Plasindo, bagi Nissan, bagi Hino, bahkan semua perusahaan yang ada di Cikampek, Rawanan, Purwakarta ini Tuhan, Dunlop juga. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalannya Tuhan, sehingga berkat Tuhan limpah bagi perusahaan-perusahaan di mana ada di Cikampek dan Rawanan, Purwakarta, sehingga ketika perusahaan-perusahaan kami percaya Engkau memakai perusahaan-perusahaan ini juga untuk menggeliatkan kembali ke ekonomi di Cikampek, Rawanan, Purwakarta. Tidak lupa kami berdoa untuk hotel-hotel, Harper, Plaza Hotel, maupun Mercure Bridge. Semua diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Karena kami percaya Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden yang kami banggakan, Presiden Joko Widodo, yang sedang berjuang keras dengan para staf pendukungnya, dengan para pembantunya untuk menghentikan paparan COVID-19 ini yang sudah melewati angka 50.000 orang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa tangan Tuhan yang kuat menyertai, tangan Tuhan yang kuat ada dalam kehidupannya, hikmat Tuhan juga menjagai hati dan pikirannya. Kami berdoa buat rakyat dan bangsa ini. Satukan kami Tuhan untuk berderap bersama, melangkah bersama, memutuskan COVID-19 ini, sehingga tidak ada ketegangan, tidak ada perselisihan, semua berjalan bersama-sama karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk call di seluruh Indonesia, baik yang di Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Palangkaraya, semua diberkati Tuhan. Kerawang, Cikampek, Purwakarta, Cikarang adalah anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Engkau memberkati call ini sebagai tanda Engkau mengasihi gereja-gerejamu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para gembala Tuhan. Ibu Silain di Bengkulu Tuhan berkati. Pak Pardi di Medan Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Kalau ada sakit penyakit dalam tubuhnya, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya secara sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk Palangkaraya Tuhan yang sedang bergumul untuk membangun gereja di Desa Pilang, cabang daripada gereja Palangkaraya ini. Tuhan juga yang membukakan jalan, memberkatinya sampai berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk Balikpapan Pak Evikson Sinaga Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangga dan keluarganya, Engkau berkati pelayanannya. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Kol Denpasar Tuhan, Pak Nengah. Secara khusus kami berdoa buat anaknya Nathan hari ini. Engkau menjagai, Engkau meluputkan dari segala malapetaka, Engkau memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kol Purwakarta, Om Tius. Tuhan berkati di dalam keluarga rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Karena nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupannya. Kami berdoa untuk Kol Kerawang Tuhan, Pak Agus dengan Pak Hasan. Tuhan jagai, Tuhan berkati dengan segala kelimpahan dan kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kol Surya Cipta Tuhan, Pak Tamrin Galengging. Tuhan juga memberkati dengan segala kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kol Cikarang Tuhan, Pak Juanta Barat, Kau jagai, Kau berkati dengan segala kelimpahan. Anugerah Tuhan menyertai mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bersama kami hari ini mengikuti Morning Glory di rumah mereka dengan live streaming. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Bapak Liu Mukcung Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya. Engkau melihat keluarga yang mengasihi Tuhan, hatinya lekat dengan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat istrinya Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya yang sampai hari ini mungkin dokter belum tahu apa yang menjadi penyakitnya, tetapi kami percaya kami punya tabib yang heran. Dokter atas segala dokter yaitu Engkau sendiri. Engkau mampu menjamah dan menyembuhkan secara sempurna ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Ibu Maria Nasibuan di Bengkulu Tuhan, Engkau berkati Tuhan dengan segala anugerah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Engkau juga berdoa untuk Pasahat Tumpal Manurung di Cikampek Baru. Engkau tahu hamba-Mu ini mengasihi Tuhan dengan luar biasa, hatinya lekat dengan Tuhan. Kalau dia hari ini menjadi penopang bagi gereja Tuhan di Cilamaya, Engkau berkati, Engkau berkati dengan segala kelimpahan anugerah-Mu Tuhan, dalam pekerjaannya, di dalam keluarga rumah tangganya. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih kami yang setia, Bapak Markus Sukarso. Apapun yang dia kerjakan buat berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Engkau berkati Bu Mimin maupun Rafael anaknya Tuhan, dengan segala anugerah yang daripada Tuhan.
Jadikan hamba-Mu ini Tuhan menjadi hamba yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang boleh melihat tangan Tuhan ada di kuat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Magdalena Endah di Bekasi Tuhan. Kalau bulan Maret yang lalu Engkau memanggil suaminya, kami percaya hari-hari yang akan dia jalani adalah hari-hari yang tidak kesendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menolong. Engkau berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan, anak-anaknya semua dalam anugerah yang setia daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Ibu Lanigan Tuhan di Kerawang. Ibu yang setia selalu bersama-sama kami dengan mengikuti Morning Glory ini. Engkau berkati apapun yang dia rindukan. Engkau nyatakan isi hati-Mu kepadanya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Berkati apa yang dia kerjakan dengan keberhasilan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang setia, Ciawa Tuhan, yang seringkali yang sangat memperhatikan keluarga di pastori ini Tuhan. Logistik makanan dia sediakan buat kami semua. Engkau memberkati, Engkau membalas yang berlipat kali ganda. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan Bapa. Berkati anak menantunya dimanapun mereka berada, di dalam belas kasihan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa juga buat Ibu Ramide Simbolon Tuhan. Ada banyak permasalahan yang dia jumpai dalam kehidupan rumah tangga keluarganya. Tuhan berperkara, Tuhan membela, Tuhan mengerjakan hal-hal yang sempurna dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Pak Dedi Setiadi di Purwadadi Tuhan. Ko Dedi Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangga dan keluarganya. Engkau berkati anaknya juga dalam proses pemulihan kesehatan akibat jatuh dari motor, ada ada bagian di tangan yang patah. Tuhan juga memberkati dengan segala pertolongannya daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan hari ini untuk anak kami Chris Matthew Tuhan di Kerawang, di Karabah hari ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi masa depannya. Engkau yang tahu dan mengasihi hidupnya lebih daripada kami. Engkau juga akan memelihara kehidupan dengan kekuatan daripada Allah. Engkau bangkitkan anak muda ini Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan, sehingga hidupnya ada dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga dunia boleh melihat tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai kehidupan dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Ibu Neti Dahmi Tuhan. Tuhan terus kerjakan kesehatan dan kekuatannya. Kalau dia sudah beberapa tahun ini harus hemodialisa, Tuhan mengikuti HD seminggu 2 kali. Dan kami percaya dan kami melihat rohnya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Oleh sebab Tuhan ganjar dengan kekuatan. Tuhan balas dengan anugerah-Mu. Tuhan nyatakan kasih setia-Mu. Engkau menjamah dan meneguhkan serta menguatkannya. Kami juga berdoa buat Cilili Mulyati Tuhan, yang sedang mempersiapkan pernikahan anaknya. Semua berjalan dengan sempurna karena tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai kehidupannya. Anugerah Tuhan limpah menyertai kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Anton Nadianto Tuhan di Purwakarta. Berulang-ulang kali dia harus masuk rumah sakit, tetapi hari ini kami berdoa sepanjang tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang, Tuhan bela hamba-Mu ini Tuhan. Engkau nyatakan kasih setia-Mu Tuhan, agar kesembuhan, kekuatan daripada Allah menyertai mereka semua dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat itu kami Ibu Novisiaan Tuhan di Kerawang. Dia harus menjadi single parent dan dia harus berjuang untuk memberkati anak-anaknya Tuhan. Oleh sebab itu pintu kemurahan Tuhan kami minta dibuka dengan lebar, agar anugerah Tuhan limpah dalam kehidupannya. Berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupannya karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yulinda Simorangkir Tuhan. Engkau memberkati kerinduan suaminya untuk bisa mengikuti bersama-sama Morning Glory ini. Engkau berikan kesabaran, 12 tahun dia merawat suaminya yang sakit. Engkau menjagai anaknya Tuhan yang di Singapura juga dengan segala kebajikan dan kemurahan, sehingga tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa buat Amang kami, Amang Napitupulu Riando Tuhan, Riando Napitupulu di Siantar. Engkau memberkati hamba-Mu dengan segala kebajikan, dengan segala kemurahan, dengan segala kebaikan, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan Pak Agus yang begitu setia juga hadir dalam Morning Glory ini. Engkau memberkati dengan anugerah di dalam segala pengharapannya. Kami berdoa buat rumah tangga dan keluarganya. Berdoa buat anak-anaknya yang sedang meretas untuk mencapai cita-cita dan pengharapan mereka. Engkau turut campur, turut ambil bagian dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa juga untuk Jack Chris
berhamba Tuhan, Engkau berkati dengan segala kelimpahan. Engkau tahu hati yang sungguh mengasihi dalam kehidupannya. Hamba percaya Engkau akan melengkapkan kembali dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ketika dia setia mengerjakan talentanya, maka Tuhan akan menambahkannya. Berkati kedua orang tuanya di Sangir juga dengan kelimpahan berkat, dengan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa buat Stephen Tuhan bersama dengan Pak Juan di tempat ini yang sedang terpisah dengan istri dan anak-anak mereka di Medan. Tuhan berkati mereka. Keluarga ini akan menjadi teladan bagi banyak orang, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan tetap memiliki keteduhan, ketenangan, damai sejahtera di dalam segala situasi yang menerpa mereka. Berkati juga Obed Tuhan yang sedang mempersiapkan diri Tuhan untuk melayani Engkau, untuk merintis jemaat di Bengkulu. Biar tangan Tuhan yang kuat ada dan tinggal dalam kehidupannya. Damai sejahtera Allah ada dalam kehidupannya. Hamba berdoa menutup bungkus anak muda ini Tuhan dengan darah Kristus, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk menjatuhkan kehidupannya. Hamba juga berdoa untuk Om Tius Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal selalu ada dalam kehidupannya. Ya Bapa, hamba menyerahkan terakhir hamba bersama dengan istri dan anak-anak hamba. Engkau kuduskan dan khususkan kami terus untuk mengerjakan panggilan-panggilan yang istimewa bagi kerajaan Tuhan, sehingga kami akan tunduk dan takluk kepada kehendak dan rencana-Mu. Ampuni segala ketidaksempurnaan dan kekurangan kami. Kami menyerahkan istri dan anak-anak hamba dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba rindu suatu saat nanti kami akan melihat anak-anak yang Tuhan percayakan akan mengerjakan, melanjutkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka. Kami berdoa untuk hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas yang akan kami kerjakan. Sebentar sore hamba akan memberkati pernikahan di Merkur. Tuhan menjagai dari segala rancangan iblis yang jahat. Tuhan menjagai dengan protokoler yang baik, sehingga semuanya terhindar dari segala pandemi yang menyakitkan hari-hari ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Rekahan fajar membuat kami keluar dari kegelapan malam. Maka ketika kami menyerahkan pagi ini di dalam anugerah penyembahan kami kepada Tuhan, maka sepanjang hari ini kami akan diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan apa yang Tuhan mau. Sepanjang hari ini kami akan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terakhir hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, kolors dimanapun mereka berada, berkat damai sejahtera daripada Allah menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pagi ini kami mulai dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari ini kami akan berlebih lagi bersyukur karena melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.